Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Lubis dari kelas AK5D Prodi Akuntansi dengan NIM 180508108 dari Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum Sistem Informasi Akuntansi pada kasus 4 yang membahas tentang siklus penjualan yang akan digambarkan sistem pemrosesan pesanan penjualan dengan diagram konteks, DFD, dan flowchart. Yang pertama yang akan saya bahas adalah diagram konteks. Dari alur diagram konteks ini dimulai dari pesanan pelanggan untuk membuat faktur penjualan, kemudian faktur penjualan akan dikirim ke departemen penjualan dan departemen penjualan akan mengupdate buku besar persediaan berdasarkan faktur penjualan tersebut. Setelah barang dikirimkan ke pelanggan, berita pengiriman uang dikirimkan ke departemen akuntansi. Kemudian, departemen akuntansi akan mengirimkan kembali slip penjualan. Proses akan dilanjutkan dengan mengirimkan cek kepada bank. Kemudian, bank akan mengirimkan laporan bulanannya. Selanjutnya yang kedua ada DFD. Di sini ada DFD level 0. Di dalam DFD ini ada dua proses. Yang pertama, validasi pesanan penjualan dan yang kedua, penerimaan pembayaran. Jadi, yang pertama, pelanggan akan mengirimkan pesanan dan validasi pesanan akan dilakukan dengan melihat master data pelanggan. Faktur penjualan yang tervalidasi akan dikirimkan kepada pelanggan dan faktur penjualan tersebut akan dikirimkan ke departemen penjualan. Setelah itu, departemen penjualan akan melakukan update buku besar persediaan yang otomatis akan mengupdate master data persediaan juga. Lalu, dari proses 1, validasi pesanan penjualan, master data piutang akan langsung terupdate dan masuk ke proses 2, yaitu penerimaan pembayaran. Di sini, di departemen akuntansi akan mengirimkan cek ke proses penerimaan pembayaran untuk mengupdate master data piutang. Setelah itu, cek akan dikirimkan kepada bank dan bank akan mengirimkan laporan bulanan. Kemudian di sini ada DFD level 1. Proses dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesanan kreditnya. Persetujuan pesanan pelanggan dengan mengecek batas kredit dengan melihat master data pelanggan dan melihat master data piutang juga. Apabila pesanan disetujui, maka akan masuk ke proses berikutnya. Tapi kalau tidak disetujui, maka akan ditolak atau di-reject. Dan di sini ada DFD level 2. Di dalam DFD level 2 ini ada dua proses. Yang pertama, verifikasi ketersediaan persediaan. Lalu yang kedua, pesanan penjualan lengkap. Pesanan pelanggan yang sudah diterima tadi lalu dilanjutkan ke proses verifikasi ketersediaan persediaan dengan melihat master data persediaan. Kemudian akan dilakukan validasi. Apabila persediaan tidak ada, maka persediaan akan ditolak. Jadi tidak ada barang, karena ketika master data persediaan menunjukkan barang tidak ada, ketika pesanan penjualan itu lengkap, maka master data pesanan penjualan dan master data persediaan akan otomatis terupdate. Lalu tanda terima pelanggan dan pemberitahuan pesanan penjualan akan dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada flowchart. Di dalam flowchart ini terdapat dua departemen, yaitu departemen penjualan dan departemen keuangan.
Pada departemen penjualan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu staf penjualan, staf gudang, dan staf penerimaan. Sedangkan di departemen keuangan terbagi menjadi 2, yaitu staf akuntansi dan staf penagihan. Proses pesanan dimulai dengan staf penjualan bagian administrasi, dengan membuat pesanan penjualan dan kemudian membuat salinan sebanyak 7 lembar, yang mana 7 lembar tersebut 1 lembarnya akan disimpan secara numberik oleh staf administrasi bagian penjualan. Kemudian 6-nya lagi akan dikirimkan ke departemen dan staf-staf. Kemudian 3 lembar salinan pesanan penjualan akan dikirimkan ke staf gudang, yaitu yang pertama dikirim ke staf gudang untuk update buku besar. Kemudian yang kedua dikirimkan untuk pengepakan barang, dan yang ketiga akan disimpan secara numberik oleh staf gudang. Kemudian yang ketiga salinan pesanan penjualan akan dikirimkan juga ke departemen akuntansi, dan untuk salinan keempat akan disimpan sebagai faktur oleh staf akuntansi dalam file numberik. Kemudian untuk salinan kelima digunakan untuk menginput buku besar, dan yang keenam digunakan untuk file yang disimpan secara numberik. Setelah itu, bagian gudang akan menerima salinan untuk pengeluaran, kemudian akan mengupdate buku besar dan melakukan pengeluaran atau pengiriman barang kepada staf pengiriman. Setelah itu, staf gudang akan membuat voucher jurnal. Kemudian voucher jurnal ini akan dikirimkan ke staf akuntansi untuk memperbarui jurnal dan buku besar. Kemudian staf gudang akan mengirimkan salinan dari pesanan penjualan yang pertama dan yang kedua ke staf pengiriman. Kemudian staf pengiriman akan mengupdate pengiriman, kemudian membuat bill of lading atau bukti pengiriman, dan membuat salinan yang akan dikirim ke kurir dan ke staf akuntansi sebagai bukti pengiriman. Setelah itu, staf pengiriman menerima barang, kemudian akan memberitahukan ke staf penagihan, dan staf penagihan akan mengupdate harga dan akan menagih kepada pelanggan. Untuk staf akuntansi, setelah salinan kelima digunakan untuk menginput buku besar dan jurnal, yang hasilnya akan dicetak voucher jurnal yang kemudian akan disimpan secara urutan kronologis. Gitu juga voucher jurnal dari staf gudang yang akan disimpan secara urutan kronologis. Kemudian pelanggan akan memberikan slip setoran dan cek kepada staf penagihan sebagai bukti bahwasannya pelanggan sudah membayar tagihannya kepada bank. Kemudian staf penagihan akan menyalin slip dan cek yang akan diberikan ke staf akuntansi, dan staf akuntansi akan mengupdate jurnal dan buku besar penerimaan kas yang akan menghasilkan voucher jurnal penerimaan kas yang akan disimpan secara urutan kronologis. Kemudian slip dan cek yang dari pelanggan tadi akan disimpan secara kronologis, dan di sini bank akan juga mengirimkan slip kepada staf penagihan, yang mana staf penagihan akan mendistribusikan slip dari bank tersebut kepada staf akuntansi. Kemudian staf akuntansi akan memvalidasi kebenarannya bahwasanya slip dari bank dan dari pelanggan sama, dan slip dari bank akan disimpan secara kronologis.
Sekian pembahasan saya pada kasus 4. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.